Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini dengan judul Penggundulan Sang Badui. Kota Basrah yang ramai dengan penduduknya yang beragam masa itu dipimpin oleh wali kota Abu Musa al-Asy'ari. Ia mempunyai prajurit yang gagah berani, salah satunya yang cukup luar biasa. Sebutlah namanya si Fulan dari suku Baduy yang terkenal polos, terbuka, dan impulsif. Terus terang orangnya. Fulan adalah prajurit yang gagah berani, disenangi dan disegani kawan, apalagi di tengah medan pertempuran. Suatu hari usai suatu pertempuran, tidak seperti biasanya, Fulan langsung menghadap Abu Musa. Entah karena ada dorongan apa, ia datang untuk meminta ghanimah, hasil peperangan yang menjadi hak miliknya. Dengan tepat seperti yang diingatnya, Fulan menyebutkan jumlah ghanimah sebagai haknya. Jumlah yang dimintanya cukup besar dan membuat kaget Abu Musa al-Asy'ari. Setengah percaya dan tidak percaya, Abu Musa merenung. Bagaimana membuktikan kebenaran jumlah yang disebutkan oleh Baduy tadi? Dan bagaimana kalau seluruh prajurit terprovokasi menuntut hal yang sama? Akhirnya Abu Musa memanggil si Baduy dan menyerahkan hanya separuh dari harta ghanimah yang diminta. Namun di luar dugaan Abu Musa, si Fulan sangat marah. Dengan nada kasar ia mendesak Abu Musa agar memberikan harta ghanimah haknya sesuai dengan jumlah yang ia sebutkan. Maka ketegangan pun tak terhindarkan. Suasana menjadi panas. Abu Musa merasa keputusannya sudah tepat. Sementara si Baduy merasa yakin dengan hitungannya. Dengan marah ia menolak keputusan sang wali kota. Sebagai wali kota yang bertanggung jawab atas ketentraman kota, tentunya Abu Musa khawatir kalau penentangan si Baduy ini akan dicontoh prajurit lain, sehingga sulit diatur. Kalau hal ini terjadi, celakalah kota Basrah. Keamanan kota menjadi lemah. Bila jadi, yang akan susah adalah kaum muslimin juga. Hal ini tidak boleh terjadi, menurut Abu Musa dalam hati. Maka Abu Musa mengambil keputusan untuk menghukum si Fulan karena penentangannya atas ketetapannya, dan sebagai prajurit dan sebagai pelajaran, sebagai ultimatum bagi prajurit lain agar tidak menentang pemimpin mereka. Hukumannya adalah berupa 20 kali cambuk dan cukur gundul. Hari eksekusi pun tiba. Dengan marah si Baduy menerima hukuman itu. Ia merasa ini adalah ketidakadilan. Mengapa orang yang menuntut haknya malah harus menerima hukuman 20 kali cambuk dan kepala dipelontos? Padahal Islam sendiri mengajarkan keadilan dan bukan penghinaan. Islam mengajarkan pemenuhan hak, bukan keangkuhan. Si Baduy sungguh merasa terhina. Apalagi banyak prajurit yang mentertawai ketika penggundulan kepala itu dilakukan. Mereka seperti memandang lucu kepada dirinya. Panas membara di hatinya. Dengan wajah merah padam, dipunguti rambutnya,
di tengah suara tawa prajurit yang lain. Dia bertekad akan melaporkan ketidakadilan ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka pergilah ia menemui Amirul Mukminin ke Madinah dan langsung masuk ke majelis Umar bin Khattab. Dengan marah dia masuk sambil melempar potongan rambut ke hadapan Umar. Tampak kemarahan yang sangat dari wajah dan gerakan si Badui. Hadirin majelis itu tampak kaget. Betapa beraninya orang ini. Seorang rakyat biasa berbuat tidak sopan di hadapan sang khalifah Umar bin Khattab dengan melemparkan potongan rambutnya. Kata hati mereka cemas dengan apa yang akan terjadi karena mereka mengetahui ketegasan Umar bin Khattab. Tapi tampaknya Umar tersenyum ramah kepada si Badui. Sementara itu, dengan lantang dan marah si Badui berteriak, "Kalau aku tidak takut, kalau aku tidak takut, kalau aku tidak takut." Dan Umar pun langsung menyambutnya dengan bijaksana, "Ya benar, kalau kau tidak takut akan api neraka. Lalu kenapa?" Tutur Umar. Akhirnya berceritalah si Badui tentang apa yang dialaminya di Basrah. Umar mendengarkan dengan seksama. Setelah itu, ia menulis surat kepada Abu Musa yang intinya, "Seorang rakyatmu telah datang menghadapku ke Madinah. Bersiaplah menerima pembalasan kalau engkau melaksanakannya di depan umum. Begitu pula kalau kau melaksanakannya secara tersembunyi." Membaca surat Umar, Abu Musa terkesiap dan menyadari kesalahannya, yakni tidak memenuhi hak si Badui dan malah menghukumnya. Tentunya kesadaran ini dan kesalehan ini, kesadaran dan kesalehan dari Abu Musa mendorongnya untuk segera melaksanakan perintah Umar. Sama sekali tidak ada keinginan untuk menunda, apalagi menyembunyikannya. "Biarlah hancur kewibawaanku di hadapan rakyatku. Yang terpenting aku telah menebus kesalahanku dan memenuhi hak dari orang lain. Apa artinya rasa maluku di dunia ketimbang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat?" Abu Musa merenungkan itu. Berbeda dengan Abu Musa, sejak kepulangannya dari Madinah, si Badui itu tampak ceria. Kegusarannya hilang tanpa bekas karena telah menerima dengan baik, karena beliau diterima, karena si Badui itu diterima dengan baik oleh sang khalifah Umar bin Khattab. Dan sekarang ia dapat membalas perbuatan wali kota Abu Musa al-Asy'ari serta membersihkan kehormatannya. Keceriaan dan kebijaksanaan Khalifah Umar membuat si Badui kagum. Dalam hatinya muncul perasaan bersalah. Mengapa saya harus balas dendam kepada wali kota? Padahal putusannya wali kota itu tentu atas pertimbangan yang sangat cermat, yang sangat bagus, mengatur prajurit, membagi harta rampasan. Bagaimana kalau seluruhnya prajurit bertindak seperti diriku?
Apakah tidak menimbulkan kekacauan? Bagaimana pula kalau seluruh prajurit menentang perintah wali kota? Apa yang akan terjadi dengan keamanan kaum muslimin? Dalam hati si Baduy, dalam hatinya si Baduy tetap terselip bahwa ada unsur kebenaran dalam tindakan wali kota Abu Umar Al-Asy'ari. Hari pembalasan pun tiba. Abu Musa tertunduk lesu. Pejabat kota dan rakyat pada umumnya merasa marah sekali dengan si Baduy dan iba terhadap Abu Musa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Seorang wali kota yang soleh, terhormat, dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti ini oleh seorang rakyat jelata. Mereka membujuk agar si Baduy memaafkan sang wali kota. Namun sebagai rakyat, ada yang berpendapat ini adalah hal yang baik. Pembalasan ini menunjukkan keadilan Islam. Siapapun tidak boleh melanggar hak orang lain, meskipun ia seorang pejabat, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden. Hak rakyat haruslah dipenuhi dan keangkuhan harus dihancurkan. Islam mengajarkan pemimpin adalah pengayom rakyat, bukan algojo yang mengeksekusi rakyat dan menghukum rakyat. Aba-aba sudah diberikan. Abu Musa duduk terdiam, pasrah. Rakyat memejamkan mata, tak tega, merasa iba melihat pemimpinnya diperlakukan demikian. Ada yang berteriak, ada yang menjerit histeris, ada yang berteriak histeris agar si Baduy membatalkan pembalasan. Si Baduy berjalan perlahan tapi pasti dengan cambuk di tangan menuju sang wali kota. Suasana semakin tegang. Pertempuran terjadi di dalam hati si Baduy. Kenapa aku harus membalas dendam? Bukankah detik ini kehormatan, bukankah saat ini, detik ini kehormatanku sudah pulih? Orang sudah tahu akan kebenaranku. Bahkan Amirul Mukminin juga sudah memahami semua ini. Apakah aku harus mencambuk dan menggunduli Abu Musa yang baik pada semua orang, yang saleh, dan juga sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah juga dia menghukumku atas pertimbangan kemaslahatan penduduk kota? Bukan sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya. Lagi pula rambutku juga sebentar lagi akan tumbuh. Dalam hati si sang Baduy, orang tetap akan hormat kepadaku karena keberanianku menghadap Amirul Mukminin. Dipandanginya Abu Musa yang tertunduk lesu. Detik ini tak ada lagi akan menghalangiku untuk membalas sakit hatiku. Namun aku memaafkannya. Bukankah lebih baik bagiku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadaku? Batinnya kembali. Berbagai perasaan kembali berkecamuk di dalam hati si Baduy. Suasana hening. Si Baduy menundukkan kepala, berpikir, merenung, dan pada akhirnya dengan mantap si Baduy melangkah mendekati Abu Musa dan
dilemparkannya cambuk dari tangannya. Dengan haru dia berkata, "Ya Allah, aku maafkan, aku maafkan." Hatinya lega dan wajahnya pun menjadi cerah. Maka suasana pun menjadi ramai. Ada yang bertakbir, bergembira, ada yang berloncatan dan saling berpelukan. Ada yang menangis terharu gembira, dan banyak yang memuji kelembutan hati si Badui tadi. Abu Musa segera memeluk erat si Badui, mengucapkan rasa terima kasih. Air matanya mengalir basah. Air mata ketulusan hati dan rasa terima kasih kepada si Badui yang pernah dianiaya. Air mata penyesalan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini memberikan kesimpulan buat kita bahwa keadilan harus dilakukan meskipun kepada mereka yang lemah, karena ruh keadilan itu akan terasa bila orang juga merasakan keadilan itu dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.